Sadarkah dirimu betapa hatiku selalu mengeluh situasi dan kondisi tak mungkin membentuk jalinan yang utuh. Haruskah selalu sembunyi dan sembunyi berpisah? Kita tak mampu tapi Assalamualaikum, Mes. Waalaikumsalam. Aduh, kamu lemas banget ini. Kamu bangun tidur atau gimana? Enggak lah, aku sekarang lagi ada di studio, aku mau syuting. Ini ceritanya obrolan kita sore ini sekaligus halal bihalal, sekaligus reuni kita ya. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Betul. Kita berapa tahun ya, Mes, nggak ketemu ya, Mes ya? Tahun berapa ya, Mes? Waktu aku Sweet 17. Wow, Sweet 17. Jangan bilang gitu dong, Mes. Aku kelihatan banget aku kalau masih mudanya, Mes. Mes, sebelum ini kamu karena udah datang ke sini ya, aku mau kasih tahu sama kamu nih. Karena si temanku dari Esther Clinic, House of Clinic Surabaya, baik banget. Dia kirimin spesial buat kamu, Mes. Satu paket sama ini. Satu paket ini sama beginian nih buat kamu nih. Wow. Ini spesial. Oh, itu juga. Spesial dari Esther House of Clinic Surabaya. Nih isinya dapat apa aja nih, facial. Ini facial cream lah. Nggak tahu ini apa namanya inilah. Lip apalah ya. Ini spesial buat kamu. Terus ada face mist. Wow, kirim dong. Pasti. Sebentar. Ada lagi nih apa ya? Banyak Esther House. Oh, ada body wash buat kamu juga nih. Wah. Tahu nggak aku nggak tahu deh, aku masih member di Esther apa enggak, karena waktu aku masih di Surabaya, aku selalu ke Esther sama mamaku juga. Gitu. Dari Esther, thank you ya buat Esther Clinic Surabaya. Sama juga terima kasih buat Wall Street English yang ada di Surabaya, thank you banget. Dengar-dengar kamu juga membernya dari Wall Street English ya di Jakarta ya? Sebenarnya aku waktu itu ikut placement test sih, gitu. Oke. Coba-coba gitu. Placement test di Jakarta. Ini kebetulan thank you banget ini buat namanya sahabatku namanya Funky ada di Wall Street English Surabaya, thank you supportnya. Sama ada satu lagi Utapes dari Malang nih. Oh ya. iya dong. Oke, Mes. Ini thank you banget loh, Mes ya. Sebelumnya kamu bisa meluangkan waktu. Ini dengar-dengar katanya kamu lagi ada di studio ya, karena memang lagi ada kegiatan dadakan ya. Betul. Jadi biasanya kan aku syutingnya live jam 22.45. Tapi sekarang kita diubah jadwalnya jadi live delay dan jadwal syutingnya juga jadi maju. So, ya harusnya aku jam 4 kemarin masih di rumah, sekarang aku jam 4 udah di sini. Jadi, ya. Tapi aku tetap harus live Instagram sih, nggak boleh melewatkan. Asik. Thank you banget ya, Mes ya. Oh iya, buat sahabat Kipa yang bergabung di sini, yang lagi nonton acara kita, nanti siapa yang memberikan komentar paling keren, ya paling oke, paling bagus ya, khususnya di area Surabaya atau Surabaya, Sidoarjo atau Malang, nanti kita mau kasih paket pouch juga dari Esther House Clinic Surabaya, khusus buat yang kasih komentar atau pertanyaan paling keren untuk Memes dan juga untuk acara kita ya. Khusus untuk daerah Surabaya, Sidoarjo sama Malang aja. Nah, spesial untuk Kota Malang, nanti aku siapkan ada voucher free sus cleaning dari Utapes Jalan Batu Amaril 8 Kota Malang. Wow. Nanti kita siapkan hadiah spesial. Aku yang butuh cleaning my shoes. Ya, boleh, tapi kan kamu di Jakarta, cleaningku di Malang nih, gimana dong? Jauh banget ya. Boleh nggak? Aku mau nyapa. Boleh. Juga dan sahabat Kipa, hai, makasih semua udah join. Ada Joshua, hai Joshua, what's up? Ada Bimo, ada Memesul juga, love you, adminnya, teman-teman semuanya. Oke, mari kita lanjutkan. Mes, itu Memesul itu fans kamu ya? Itu aku anggapnya udah teman-teman aku sih. Oh, teman-teman baik semuanya ya. Udah my support system. Yes, good, nice. Memang kita untuk menjadi besar harus banyak support sistemnya. Di antaranya adalah teman-teman baik yang ada di Memesul ya. Jangan lupa ya buat semua teman-teman sahabat Kipa yang di sini yang belum follow, semuanya harus follow IG-nya Kipa dan juga IG-nya Memes ya. Betul. Kalau Memesul kan semuanya
Memesul semuanya kan udah jadi bagian dari kehidupan IG-nya Memes nih. Jangan lupa juga Memesul juga harus gabung sama Kipa Communication ya, @kipa.com karena Kipa Communication ini atau kipa.com selalu memberikan obrolan-obrolan yang sangat edukatif, motivatif, dan inspiratif. Balik lagi nih ngobrol sama Memes, Ya, kamu kegiatannya selain live sama Tukul Arwana di acaranya One Man Show itu ya, iya. itu udah cukup menyita waktu kamu banget ya, Mes ya? Iya udah kayak kerja kantoran jadinya. Kayak kalian juga kan, Senin sampai Jumat, cuman jamnya aku sore ke malam gitu. Ya, ya. Malahan Kayaknya kamu lebih kemarin, dari kantoran. malahan kemarin itu yang pas minggu pertama program ini jalan, Senin sampai Minggu nggak berhenti gitu. Terus di minggu kedua Senin sampai Jumat, terus itu lanjut lagi minggu ini. So sangat menyita waktu dan menurut aku kalau sekarang mau digabungin sama yang lain-lain masih belum dulu sih. Aku mau masih fokus di sini dulu, give my best di sini gitu. Keren, keren. Memang ada pepatah ya, kalau kamu pingin menguasai semua hal, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. True. Tapi kamu harus memilih satu hal untuk bisa fokus untuk menjadi sesuatu yang memang benar-benar boom. Kayak kamu juga sekarang ini kan, Mes. Kamu kan orang Jawa Timur nih, Surabaya, Gresik, Malang ya seputar itulah. Gimana ceritanya kamu bisa berkarir di dunia entertainment nasional nih? Awal mulai gimana, Mes? Sebenarnya emang awal mula memang passion dari kecil suka di musik itu, dan emang dari awal tuh udah mama yang nge-provide semuanya aja gitu, mama dan papa. Kayak Mas Ferry tahu juga kan, ya dari kecil kan Mas Ferry tuh. Dan setelah Sweet Seventeen itu aku lulus SMA, akhirnya aku kuliah di Trisakti Jakarta. Gitu. Dari situ ikutlah aku X Factor di tahun 2015, dan dari situ aku bisa akhirnya masuk ke industri musik Indonesia, mulai kenal banyak musisi-musisi yang lain, bikin single pertama aku sama vokal grup aku Classy. Setelah itu setahun kemudian akhirnya aku stripping sinden di Opera Van Java. Udah dari situ langsung tinggal ngalir gitu sih sebenarnya. Oke. Cuman emang nggak bisa langsung viral gitu. Some people kayak dia masuk ke dunia entertainment bisa langsung viral, dan ada yang emang pelan-pelan sambil take time sambil kuliah atau apa. Kalau aku sih kayak gitu. Tapi job pertama kamu apa waktu itu, Mes, di dunia entertain? Job nyanyi nih, job nyanyi pertama apa, Mes? Dulu SD aku tuh udah nyanyi dari kecil, Mas, dari SD. Jadi di Surabaya sering banget ada event buat anak-anak, dan di situ mama aku encourage aku buat les vokal, dan akhirnya memberanikan diri untuk bernyanyi. Terus juga sempet ikut grup vokal anak-anak kayak gitu sih. Memang dari kecil aku udah bisa dibilang kerja gitu. Cuman memang waktu itu masih di daerah Surabaya aja. Baru berangkat ke Jakartanya setelah lulus SMA. Jadi kuliah sambil nyambi kerja di dunia entertain gitu. Oke. Kuliah sambil nyambi di dunia entertain itu nggak gampang loh, bisa misahin waktunya Ya, studi sama waktunya bekerja. Apalagi entertain kan nggak kenal waktu ya. Bisa banget. jadi matahari terbit terbenam kita nggak tahu ya, pulang-pulang Iya, tiba-tiba udah benar. Tiba-tiba harinya udah beda udah. mata. Tapi Mes, kan banyak nih orang image-nya kalau dunia entertain ya. Jangankan entertain di Jakarta, nasional, atau ini kita bicara entertain lokal aja, image-nya bahwa aduh entertain tuh penuh kebebasan, no rule atau break the rule. Orangnya susah-susah diatur kan ya, nggak ada aturan dan lain sebagainya. What do you think, Mes, tentang image orang-orang tentang dunia entertain? Apalagi kita bicara entertain di nasional ya, Mes ya. Gimana tuh? Kalau aku bilang ya, tiap bidang mau entertain, mau akademik, mau apapun itu, orang-orang tuh punya perspektif yang beda-beda. Tapi kalau aku bilang saat ya di entertain pasti bebas, gini, emang iya gitu. As an artist, mau itu artist in a musician, mau artist as a painter, memang seorang apa ya namanya, seorang artis tuh pasti punya freedom tersendiri gitu loh buat ngungkapin emosinya, buat bikin sebuah karya. Dia tuh nggak bisa matok kayak dokter atau engineer kayak gitu. Beda banget cara belajarnya. Dan ya sometimes memang butuh kebebasan dan bla bla bla. Cuman tiap orang itu beda-beda, nggak semuanya kayak gitu loh.
Dan ada tiap orang punya batasnya masing-masing. Sekarang tergantung kitanya sendiri mau terjerumus ke hal yang baik atau hal yang buruk kan gitu. Kalau kamu sendiri, Mes, godaan terbesar, Mes, selama kamu ada di dunia entertain nih, godaan terbesarmu apa, Mes? Lebih ke hangout sesama musisi sih gitu. Saat kita kenal sama suatu komunitas gitu ya sesama musisi, kadang tuh emang serunya nyambungnya itu adalah ya hangout sama mereka di luar kerjaan gitu. But sometimes hangoutnya ke tempat-tempat yang aku ngerasa nggak nyaman udah gitu aja. Sebenarnya mungkin hal yang biasa sih buat mereka, tapi aku personally kinda orang yang introvert gitu, jadi aku tuh nggak suka tempat-tempat yang rame gitu. Aku lebih suka kayak mending agak nongkrong terus kayak pulangnya nggak kemalaman kayak gitu-gitu, dan itu bikin aku nggak bisa terlalu dekat sih sama mereka, lebih ke situ sih godaannya. Mes, boleh dong kasih tahu cerita juga sama teman-teman sahabat Kipa nih dan Memesol juga, prestasi kamu nih apa aja nih, Mes? Kan kalau kamu kan kalau sempat selalu cerita kan tentang Sinden OVJ, One Man Show, X Factor. Kira-kira prestasi-prestasi lainnya apa, Mes, menurut kamu yang benar-benar bikin kamu itu menjadi sebuah tahapan proses kamu untuk menjadi hebat sampai dengan sekarang? Kalau dibilang hebat tuh aku belum merasa hebat sih mas. Like literally, I have Proses. lots of dreams and goals that I have to be achieved one day, dan itu belum kesampaian gitu. Menurut aku sekarang tuh aku baru awal banget. I mean aku single aja baru punya satu. Well alhamdulillah udah ada, tapi baru satu. Dan aku belum menjadi benar-benar penyanyi yang on the top bisa dibilang kayak gitu ya kan. Jadi aku masih banyak yang harus dicapai. But yang belum banyak orang-orang tahu adalah mungkin prestasi aku selain di dunia entertainment adalah di akademik. Aku udah bilang tadi aku orangnya introvert dan aku juga nggak suka tempat yang ramai-ramai karena aku sendiri emang sukanya lots of quality time. Aku suka funny sih aku, tapi aku suka belajar dan aku tuh suka banget kuliah. Jadi dulu apalagi semenjak kuliah nggak mau bolos kelas. Walaupun aku syuting sampai malam, sampai midnight, aku pasti pagi harus masuk kelas. Karena aku suka belajar dan ketemu teman-teman aku dan tahu hal-hal baru di bidang yang aku suka. Bahkan aku sampai pernah ninggalin karir musik aku selama setahun demi kuliah di Inggris waktu itu untuk mengejar pendidikan double degree S1 aku. Because I really do like studying. Dan selama aku di sana aku bisa benar-benar fokus menjadi layaknya seorang mahasiswi. Jadi nggak ada kerja entertain. Jadi aku benar-benar setahun tuh fokus belajar dan enjoying my youthful life gitu. Dan alhamdulillah selama di Inggris aku lulus dapat awarded as a first class student. Jadi first class student tuh kayak semacam cum laude-nya di sana gitu. Wow. Terus Keren dong. pulang balik lagi bikin final thesis atau skripsi lagi di Trisakti dan alhamdulillah lulus. Terus IP-nya cukup memuaskan gitu. Dan Ngomong-ngomong, prestasi tersendiri. kalau sekarang emang kamu masih sempat untuk belajar Iya, tentang actually I'm akademik? always learning. Kayak aku tuh nggak kayak pengen tahu sesuatu. Setelah aku lulus, nggak lama kemudian dari tahun 2019 sampai sekarang, aku belajar lagi bahasa Jerman. Gitu. Karena aku tuh pengen banget S2 di Jerman. Dan harusnya tahun ini bisa berangkat. Tapi corona nggak jadi berangkat. Dan memang rezeki aku di sini, aku ada shooting streaming di sini, akhirnya aku membatalkan kuliah S2 aku. Gitu. Sedih banget. Tapi nanti kan masih ada kesempatan lah untuk bisa studi lagi di Jerman lah ya. Amin. Oh ini ada teman-temanku, ada Gino, ada Memeso, ada semuanya, ada Mama. Mana? Mama. Dari tadi aku nunggu Mama belum lihat aku ya? Mama kasih komen gitu. Narti Ai itu Mama. Mama, Bude Narti, thank you banget. Doa restunya terus untuk Memes ya tentunya ya. Itu energinya lah. Gimana ya, menurut kalau kamu sendiri Mes, untuk bisa menjalankan semua aktivitas, memang nggak ada yang sempurna, dan pasti ada kurang lebihnya. Bagaimana bisa menjalankan banyak aktivitas dengan baik,
dan berprestasi. Kalau kamu selama ini bagaimana? Pertama adalah kita harus tahu kita mau apa goals kita. Dan goals-nya itu harus kayak specifically kayak, oke, tahun ini aku mau kesini sini sini karena 5 tahun ke depan apa yang ingin aku capai. Jadi dari mimpi yang besar itu kita breakdown ke mimpi yang kecil-kecil sampai ke goals monthly, weekly kayak gitu. Dari mimpi yang kecil-kecil tuh pelan-pelan kita bakalan bisa menjurus ke mimpi kita yang sesungguhnya gitu. Mimpi besar kita apa? Itu yang pertama. Yang kedua, selalu punya plan B sih aku bilang. Harus selalu punya jalan yang lain. Kalau misalnya kalian udah, saya pengen jadi penyanyi melalui jalan A gitu, saya lewat kompetisi gitu, nggak berhasil, ya coba jalan yang lain, mungkin bikin single, bikin apa seperti itu. Karena teman-teman dalam kehidupan ini kalian akan selalu merasakan yang namanya kegagalan, ya kan? Gitu. Dan dari kegagalan itu kita belajar dan kita cari jalan yang lain. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan terlalu terpaku kepada satu hal. Try other things as well. Kayak apa yang kamu suka, hal baru. Kamu kan nggak pernah tahu hal baru yang lain apa yang bakal kamu sukain juga dan bisa jadi skill kamu. Itu aku baca dari buku Ikigai. Jadi ada buku baru yang aku baca, Ikigai, Living a Long Life by Japanese Style. Dia bilang di situ tiap orang tuh pasti punya passionnya sendiri apa yang paling baik. Tapi kita juga boleh melakukan hal-hal yang lain juga, hal-hal baru yang lain juga. Coba aja, kita nggak bakalan ada yang tahu kalau kita bisa ngelakuin yang lebih dari yang kita sekarang gitu sih. Oke, setuju banget sih. Ini ada pertanyaan juga dari mana teman-teman viewer. Itu tadi sindennya gimana ya? Apa kabar ya sindennya nih? Yang Oh mana? ini awal mula terjun di dunia tarik suara sinden berawal dari apa Mbak? Tadi udah ceritain juga. Udah Oh awal. iya, belum cerita. Sebenarnya Oke. bisa masuk OVJ itu dari casting dadakan. Dan ngomong-ngomong tentang casting ya, aku selama di Jakarta ini selalu ikut casting. Kayak 20 kalian ada aku ditolak. Serius, kayak aku tuh kadang sampai bosen banget mau casting karena kayak aduh kayak ditolak lagi kayak gitu. Sampai akhirnya aku casting buat Sinden Opera Van Java, ditawarin, Mas mau nggak gitu casting buat Sinden, kayak gue nggak bisa nyinden gitu, gue anaknya pop banget, kayak gimana dong, nggak banyak tahu lagunya, tapi aku datang aja terus aku nyanyi aja gitu. Tapi alhamdulillah tiba-tiba mereka bilang, oke, aku tahu kalau kamu penyanyi pop, tapi kita di sini mau kasih kesempatan buat kamu belajar. Udah dari situ langsung nyemplung aja belajar, langsung dimentorin sama Teteh Dewi Gita. Akhirnya tahu banyak lagu-lagu dangdut juga, tahu banyak lagu-lagu campur sari, lagu-lagu asli Indonesia gitu. Keren sih, dan bisa pakai kebaya terus preserve our true culture gitu kan, itu kan Jawa banget. Jadi I'm so proud of it gitu. Alhamdulillah, very grateful as well. Itu proses ya, itu perjalanan. Jadi casting, kadang-kadang orang lihat ikutin casting 2, 3, 4 kali gagal, aduh males lah, malas ngikutin casting. Tapi ini cerita kamu nggak lelah dong ngikutin casting. Pokoknya asik aja ngikutin aja gitu. Anyway, aku barusan diingetin sama kru aku harus JR sekarang juga. Jadi aku tidak bisa lama-lama. Oke. Mohon maaf teman-teman. Iya. Gak apa-apa, Mes. Tapi kita udah ngobrol kurang lebih setengah jam, it's okay lah, gak apa-apa, Mes. Thank you banget waktunya. Sebelum Mes closing, boleh dong kasih closing song buat kita di sini, buat sahabat Kipa nih. Apa, sampai kapan dikit aja kali ya? Sampai kapan tuh? Aku suka banget lagunya. Yo. Bentar. Closing song from Mes. Sampai kapan ku menunggumu, sampai kapan ku bisa bersamamu, sampai kapan cinta tak menentu, Kurang lebih seperti itu, guys. Thank you So much. Makasih banget ya, Mes. Maaf banget, aku harus JR sekarang, but Oke. I'm very grateful to be here, dan terima kasih banyak sudah invite aku di live IG Kipa Communication.
Ya, ya. Terima kasih banget ya Memes ya, sukses selalu buat kamu, jaga kesehatannya, protokol kesehatan tetap harus kamu kerjakan, lakukan ya, supaya tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam Amin. virus. Dan jangan lupa juga, the best-nya, the most important is berdoanya, jangan lupa. Pastinya. Oke ya, thank you Memes ya, sampai ketemu lagi Memes ya. Bye. Yo yo yo.